Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video presentasi kali ini, saya akan menyampaikan sebuah presentasi dengan judul domair atau domir. Dalam bahasa Arab, domir berarti kata ganti, yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan isim seperti orang, benda, atau kelompok tertentu tanpa menyebutkan namanya secara langsung. Fungsinya mirip dengan kata dia, mereka, kami, atau kalian dalam bahasa Indonesia. Domir memudahkan kalimat agar tidak bertele-tele. Misalnya, daripada mengatakan Muhammad pergi dan Muhammad membeli makanan, lebih mudah jika menggunakan domir yang jadinya seperti ini: Muhammad pergi dan ia membeli makanan. Dalam bahasa Arab, penggunaan domir jauh lebih kaya karena mengikuti bentuk mudzakkar, muannas, tunggal, dan jamak. Selanjutnya yaitu macam-macam domir. Domir terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama yaitu domir munfasil, yaitu kata ganti terpisah. Ini adalah kata ganti yang terdiri dari ana, anta, anti, huwa, hiya, hum, dan hunna. Yang ana yang berarti aku, anta kamu laki-laki, kamu perempuan, dia laki-laki, dan mereka laki-laki, mereka, dan hunna mereka perempuan. Domir munfasil biasanya digunakan untuk mubtada atau subjek. Yang kedua adalah domir munfasil atau kata ganti yang terikat. Kegunaan domir ini tidak bisa berdiri sendiri. Ia melekat pada kata kerja, benda, atau huruf jar. Contoh, kitabuhu, bukunya. Atau contoh lainnya, ra'aituhu, aku melihatnya. Penggunaan kata domir munfasil juga sangat luas, mulai dari menunjukkan milik atau mudhafun ilaih, objek, sampai penandaan dalam kata kerja. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu domir mustatir atau kata ganti yang tersirat. Ini adalah domir yang tidak tertulis tetapi dianggap ada dalam struktur kalimat. Contohnya pada kata kerja yaktubu, dia sedang menulis. Di sini kata dia tidak tertulis tetapi dimaknai dengan domir mustatir. Domir mustatir sangat sering muncul di dalam ayat-ayat Al-Quran. Adapun contoh domir dalam Al-Quran, yang pertama yaitu huwallahu ahadun, dia adalah yang maha esa. Kata huwa dalam domir munfasil yang digunakan untuk menegaskan keesaan Allah. Adapun contoh lain yaitu wa ma khalaqatul jinna wal insani illa liya'budun, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Kata ta pada khalaqatu adalah yaitu domir yang berarti aku. Adapun contoh lain yaitu ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kata nun pada ihdina adalah domir mustatir yang berarti kami. Penafsiran ayat bisa berubah bila salah memahami kepada siapa domir itu kembali. Adapun fungsi domir dalam kalimat bahasa Arab yaitu yang pertama sebagai subjek kalimat seperti huwa yaqra'u, dia membaca. Yang kedua sebagai objek, ra'aituhu, aku melihatnya. Yang ketiga yaitu sebagai penanda kepemilikan. Contoh, katabuhum, kitabuhum, buku mereka. Selanjutnya itu memperjelas siapa yang melakukan perbuatan. Yang keempat, menghindari pengulangan kata yang panjang. Yang kelima, memberi keindahan dan kelancaran struktur kalimat. Jadi pentingnya memahami domir ini bukan hanya belajar bahasa Arab.
Ini adalah kunci untuk memahami makna Al-Quran dengan benar, membaca kitab kuning tanpa harakat, dan mengetahui siapa pelaku dan objek dalam kalimat, serta menghindari kesalahan tafsir. Karena itu, ulama menyebutkan bahwa siapa yang salah dalam memahami dhamir, ia akan salah memahami maknanya. Demikian penjelasan singkat tentang dhamir. Semoga pembahasan ini bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya sebagai presentasi memohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.